Pemohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, awat kami pribadi Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih, Jonas. Pak Daud. Ini mungkin ada sesuatu yang mungkin mau Pak Daud sampaikan dulu sebelum tanya jawab, Pak. Nah ini Jonas, ini kan sudah Februari, Jonas. Ya, Pak. Dan ingat, 2021 sedang beritahu inflasi berapa lama, Jonas? 5 tahun. 5 tahun inflasi, Jonas. Dan perlu Jonas tahu, minyak goreng naik, betul? Naik dan langka. Minyak goreng langka. Langka. Ternyata ada kasus, Pak. Gimana, Jonas? Penimbunan, Pak. Tapi yang jelas minyak goreng mulai naik ya. Iya, betul. Hingga subsidi pemerintah, Jonas ya. Iya, Pak. Memang, Pak. Nanti setelah minyak goreng naik, garam yang naik. Oh, garam, Pak. Kenapa garam naik? Karena Indonesia banyak impor garam, Thomas. Oh, gitu, Pak ya. Jonas, jadi Indonesia itu masih impor garam, setahu saya, Jonas. Wah, padahal Indonesia penghasil lumayan banyak ya, ternyata masih impor ya. Itu Jonas, jadi impor apa? Garam. Garam. Nah, nanti garam yang naik. Naik. Nah, jadi pertama apa? Minyak goreng. Kedua apa, Jonas? Garam. Garam. Yang ketiga adalah gula, Jonas. Gula. Karena apa, Jonas? Gula naik. Nah, kan gitu, Jonas. Ya. Karena produksi pabrik tebu itu kan, satu pabrik tebu itu kan perlu minimal 5.000 sampai 10.000 hektar, Jonas. Wow. Supaya pabrik tebunya berjalan kontinu, betul nggak, Jonas? Betul, Pak. Nah, sekarang Pulau Jawa untuk nyari lahan sebanyak itu Sudah nggak ada. Susah. banyak alih fungsi jadi properti bangunan, jadi perumahan. Ya, betul. Jadi apa, Jonas? Perumahan. Properti. Perumahan jadi alih fungsi, Jonas. Untuk kawasan industri. Nah, untuk buka di luar Pulau Jawa, perkebunan tebu kan harus lihat kultur tanah, posisi Betul. haranya dan lain-lainnya, Jonas. Betul, Dan Pak. itu kan perlu waktu lagi, Jonas. Iya, betul, Pak. Jadi nanti inflasi nanti naik apa, Jonas? Ini dari minyak goreng, lalu dari garam, lalu gula. Gula, Jonas. Nah, apa, Jonas? Yang terakhir gula, Pak. Yang ketiga, Pak. Gula sebabnya apa, Jonas? Indonesia juga ada impor juga. Ini pendapat saya loh, Jonas. Iya, Pak. Tapi ada impor atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas gula akan naik. Iya. Nah, Indonesia impor gula banyak apa dikit, saya tidak tahu. Pendapat saya pribadi, ini pendapat pribadi semua, sebenarnya minyak goreng, garam, gula akan apa? Naik. Naik. Karena apa? Banyak alih fungsi lahan, Jonas. Oh. Alih pertanian jadi apa? Perumahan, properti. Nah, jadi bangunan. Nah, setelah itu yang keempat ada lagi, Jonas. Masih ada, Pak ya? Beras. Nah, Jonas. Waduh. Nah, tapi beras nanti tetap harganya ditekan karena pemerintah pasti bantu untuk subsidi, Jonas. Beras ini juga import, Pak ya? Masih, Pak ya? Tidak tahu. Tapi yang tidak tahu, yang jelas nanti naik. Apa, Jonas? Naik. Tapi naiknya nanti bisa ditekan karena ada subsidi pemerintah, Jonas. Yes. Ya, Pak. Nah, itu yang kelima ada lagi, Jonas. Apa, Pak? Bawang merah, bawang putih. Waduh. Nah, itu, Jonas. Jadi rangkaiannya itu, Jonas. Nah, jadi semua yang ada di Zoom
makanya saya suruh berkebun, Jonas. Untuk ini Pak ya, tanam-tanam Pak ya. Kalau bawang ini Tahanan pangan, Jonas. masih gampang ditanam ini, bawang merah, bawang putih ini. Ngerti, Jonas? Karena apa, Jonas? Kan banyak sekali anak-anak petani kan banyak ke kota, Jonas. Betul Pak, jarang yang meneruskan. Jadi sekarang sudah waktunya supaya banyak yang balik ke desa untuk mengelola desanya, Jonas. Sawah, kebun itu, Jonas. Iya Pak. Nah, benar, Jonas? Betul Pak. Karena apa, Jonas? Ingat, Jonas. Nah, misalnya gini, sekarang baru heboh metaverse, Jonas. Iya, betul. Orang boleh berkata bisa beli di metaverse apapun. Iya. Tapi dia tetap harus beli makan, Jonas. Betul. Iya. Betul? Betul Pak. Betul, Jonas? Betul Pak. Nah, harus tetap apa? Beli makan. Nah, kan tidak bisa beli di metaverse perutnya kenyang, kan tidak bisa, Jonas. Betul. Betul. Iya, setuju Pak. Nggak mungkin. Jadi nanti ini, Jonas, makanya dari tahun 2019 2020 saya suruh berkebun, Jonas. Iya. Ya, Pak Daud sudah menyampaikan beberapa tahun yang lalu terkait berkebun. Ya. Dan ingat, Jonas, yang pertama minyak goreng. Kedua apa, Jonas? Garam. Nah, karena Indonesia kan juga masih ada impor garam, Jonas. Betul. Masih ada enggak, Jonas? Masih Pak. Oh, masih? Masih Pak. Bukan impor, saya rasa masih Pak. Ini pendapat pribadi. Ya, sama Pak. Menurut saya juga masih Pak. Seperti beras pun kan mungkin ya masih mungkin ya. Ketiga apa, Jonas? Gula. Nah, saya itu yang keempat beras. Yang kelima apa, Jonas? Bawang putih, bawang merah. Mau lebaran, cabai. Sekarang yang naik tahu tempe. Oh iya Pak, itu kedelai. Lagi naik sekarang itu. Tempe. Jadi tahun ini, Jonas, pertama adalah Omikron. Ya. Corona. Kedua, inflasi. Ya. Ketiga adalah Jonas. Apa, Jonas? Apa Pak? Pajak naik. Pajak. Nah, dan yang keempat ada lagi, Jonas. Nah, yang keempat ada lagi, Jonas. Apa Pak? Ini kan rencana suku bunga The Fed naik. Dan Amerika kan inflasi 7%. Wah, berarti kemungkinan dolar naik Pak ya? Indonesia berapa? Kan kita tidak tahu. Wah, Amerika aja 7% ya, Jonas. Oh. Makanya kita berdoa untuk Indonesia supaya Tuhan berikan kekuatan dan terbuka jalan untuk berkat tercurah, Jonas. Yes, amin Pak. Nah, makanya dari tahun lalu, dari tahun 2020, saya beritahu jangan utang bank. Atau nambah. Nah, jangan apa, Jonas? Utang bank Pak. Jangan utang bank. Karena apa? Kalau suku bunga The Fed nanti dinaikkan, suku bunga Bank Indonesia gimana, Jonas? Ya. Dan dolar juga mungkin dipertanyakan Pak ya. Mungkin naik Pak ya. Tidak tahu. Tapi yang jelas, itu lagu lama kaset baru ya, Jonas ya. Bahwa semua itu kembali ke dasar. Ya. Nanti ujung-ujungnya safe haven, jadi yang paling aman tetap dua, Jonas. Apa Pak? Tanah dan emas. Ya. Jonas. Berarti itu yang paling ini Pak ya. Masih oke Pak. Tanah dan emas Pak ya. Tanah dan emas. Jelas, Jonas? Jelas apa, Pak. Jonas? Tanah dan emas Pak.
tanah dan emas tetap investasi yang paling aman. Ya. Dan 5 tahun ini jangan bisnis yang berhubungan dengan investasi trading yang membawa angin surga. Trading robot. Ya. Dalam 5 tahun ini banyak yang akan menawarkan, Jonas. Betul. Jonas. Apa, Jonas? Banyak menawarkan trading dan mempromosikan trading, investasi yang berhubungan dengan digital. Ya. Dengan apa, Jonas? Yang berhubungan dengan digital. Ya, dengan IT, Jonas. Ya. Untuk memberikan solusi, memberikan investasi, menjanjikan keuntungan, dan ujungnya semua nanti akan banyak mengalami abal-abal. Ya, banyak Jadi menawarkan. Tahun ini ke depan jangan bisnis yang berhubungan dengan apa? Digital, trading robot contohnya. Wong manusia aja susah, apalagi robot. Nah, nanti investasi yang menjanjikan dapat keuntungan yang besar, mirip kayak judi, Jonas. Iya, kelihatannya menggiurkan. Wah, ujungnya, wah, nggak tahu. Pokoknya dalam 5 tahun ini akan banyak bisnis seperti itu akan ada di seluruh Indonesia dan dunia, Jonas. Iya. Iya, Pak. Jadi sekarang ini bisnisnya gimana? Yang real aja, Jonas. Betul, Pak. Kertas ya ada kertasnya, emas ada emasnya, tanah ada tanahnya, gitu, Jonas. Yang nampak betul-betul ada barangnya, Pak ya. Real. Nyata. Iya, Pak. Jadi bisnis yang non real dihilangkan, Jonas. Iya, Pak. Kalau yang bergerak di saham gimana, kan gitu, Jonas? Betul, Pak. Yang bergerak di saham, kalau sudah berpengalaman puluhan tahun dan pengalaman, silahkan karena sudah pengalaman. Yang baru coba-coba dalam 5 tahun ini jangan, Jonas. Iya, Pak. Kita ngetes dulu, Pak ya. Iya, Jonas. Jonas. Jangan yang ini, Pak, berhubungan dengan trading digital yang kelihatannya menggiurkan itu, Pak. Jelas, Jonas? Jelas, Pak. Pokoknya semua investasi harus sama, Jonas. Real, nyata, Jonas. ya. Betul, Pak. Karena apa? Yang real aja pusing, apalagi tidak real. Betul. Iya. Jelas? Ya, logis banget, Pak. Yang real aja susah. Dalam 5 tahun ini, ingat, nanti akan banyak trading seperti itu, Jonas. Ya. Untuk menjanjikan investasi, menjanjikan keuntungan, Return pengembalian yang besar. dalam 1 bulan nanti akan berapa? 1 bulan 3%, bila 5%. Dikasih blank dulu pancingan, kasih kecil-kecil dulu, begitu setornya banyak, selesai. Betul, Jonas? Iya, Pak. Betul, Pak. Ini akan terjadi dalam berapa tahun, Jonas? 5 tahun. 5 tahun ini karena ada pengaruh Inflasi. Jonas. Iya. Jadi orang ingin cari jalan pintas, ingin cepat. Nah, Yang instan. dan sekarang ini, Jonas, di medsos banyak yang pura-pura kaya, Jonas, nanti. Oh, sampai gitu, Pak ya. Dalam 5 tahun ini akan banyak apa, Jonas? Pura-pura kaya. Dan crazy rich. Wah. Akan banyak pura-pura kaya. Apa, Jonas? Pura-pura kaya. Crazy rich. Oh. KB. Kalau orang kaya benar, tidak akan pamer-pamer, Jonas. Iya. Ini Betul. namanya orang kaya lama, karena pikirannya adalah untuk jangka panjang. Betul, Pak. Wah, ingat, Jonas, pajak, Jonas.
betul? Betul. Langsung disurati pajak, Jonas. Harus ingat SPT, betul Jonas? Ya, betul Pak. Nah, jadi kita berdoa untuk negara kita Indonesia, Jonas. Iya Pak. Amin Pak. Jadi nanti akan banyak yang pura-pura apa Jonas? Crazy Rich kaya. Nanti akan ditampilkan di media sosial. Bila perlu pakai cincin gini-gini, Jonas. Akan pakai cincin apa Jonas? Yang gini-gini Pak. Nanti kalau ngomong sukanya gini-gini Pak ya. Terusan tunjukkan jamnya Richard Mille. Ini nanti akan banyak seperti itu dalam 5 tahun ini Jonas. Padahal KW Pak ya. Nah, nanti pakai mobil pos, langsung foto action gitu. Dalam 5 tahun ini akan banyak orang pura-pura seperti itu. Untuk apa, Jonas? Untuk Ingat, kebanyakan untuk kamuflase. oh ya. Jelas, Jonas? Jelas Pak. Jelas? Ya. Nanti pakai mobil Mercy langsung gini, langsung. Wah. Oh, nanti akan pura-pura apa, Jonas? Kaya jadi Crazy Rich. Nanti nyumbang 1 miliar, 2 miliar, langsung di-push. Nanti supaya banyak korban berikutnya, Jonas. Ikut apa? Investasi, gitu Jonas. Ini akan terjadi dalam kapan, Jonas? 5 tahun. 5 tahun ini. Ya. Jadi bisnis yang berhubungan dengan itu, ingat, jauh, Ya. jauhkan. Apa, Jonas? Dijauhkan Pak. Bisnis yang nyata-nyata aja, Jonas. Betul. Setuju Pak. Ujung-ujungnya banyak 5 tahun ini investasi bodong, Jonas. Iya, setuju Pak. Apa, Jonas? Investasi bodong. Ya, banyak kepura-puraan nanti. Hah? Banyak kepura-puraan. Iya. Ngerti, Jonas? Ngerti Pak. Banyak apa, Jonas? Kepura-puraan, bohong, Investasi apa, Jonas? bodong. Dong. Nanti untuk menarik dengan apa? Langsung motor deh. Wah. Biar kelihatannya Buka itu. dibukain. Tangan-tangannya gini semua. Wah, matanya gini-gini. Oh, gitu Jonas. Nah. Orang yang suka pura-pura kaya itu nanti akan banyak di medsos untuk cari korban berikutnya. Iya. Jadi tujuannya untuk menarik korban Pak ya. Hah? Tujuannya untuk menarik korban Pak ya. Iya. Jadi orang kaya lama itu beda, Jonas. Bedanya gimana, Jonas? Iya. Pertama, kalau orang betul-betul kaya, justru menghargai pembantu dan staf, Iya. karena dia tahu untuk suatu keberhasilan itu perlu kerendahan hati Yes. dan kesatuan tim. Setuju Pak. Nah, tapi kalau orang yang pura-pura kaya, sok-sokan, Jonas, itu orang kaya baru. Kemaki. Itu belum kaya bener, tapi pura-pura apa? Pura-pura kaya. Oh, kalau orang kaya lama tidak kelihatan, Iya. Jonas. Dia akan menghargai orang sekitarnya. Iya. Kenapa? Karena dia tahu suatu keberhasilan itu perlu satu tim. Iya. Betul Pak. Betul, Jonas? Betul Pak. Nah, biasanya yang betul-betul kaya itu justru menghargai pembantu, Iya. menghargai staf, menghargai pegawai, Jonas. Betul Pak. Beda ngakunya crazy, yang ngaku loh, yang ngakunya loh, yang ngaku ya, yang ngaku crazy rich, pura-pura kaya. Wah, soal Jonas. Nah, langsung kacamatanya gitu. Padahal itu omong kosong semua, Jonas. Nah, Sandiwara. untuk cari apa? Korban. Korban. Nah, ini cirinya orang kaya beneran di Jonas ya. Nah, kedua, dia beliburnya pun di tempat-tempat yang tidak harus high class, makan pun tidak harus high class punya, Iya. tapi yang penting enak. Nah itu Jonas.
Itu yang betul-betul apa Jonas? Kaya. Kalau yang baru orang kaya baru, wah, atau pura-pura kaya, makanya dia minta yang tempat gitu supaya diekspos di media sosial. Itu pura-pura apa Jonas? Kaya, crazy rich. Menurut Jonas gimana? Iya Pak, harus hati-hati Pak dengan penampilan-penampilan yang tidak meyakinkan. Crazy rich ya oke-oke aja, tapi banyak crazy rich yang palsu Jonas. Betul? Ya, Kalau betul. ada yang palsu berarti ada yang Asli. asli. Dan kalau orang betul kaya Jonas ya, ingat, ketiga, cara bicaranya juga beda Jonas. Oh iya Pak. Terlalu tinggi dan tidak suka pamer kekayaan. Ya, Nah, jadi orang yang suka pamer kekayaan itu hati-hati Jonas. hati-hati. Ya, betul Pak. Nah, bener Jonas. Betul Pak, setuju Pak. Bahaya itu Pak. Kadang tuh marketing sama bosnya, dandannya lebih Marketingnya. Jonas. Iya. Kenapa lebih mantap marketingnya? Supaya. Kalau marketing baju mantap supaya dipercaya, enggak Jonas? Betul. Kalau seorang bos tidak perlu dipercaya, baju apapun orang percaya. Jonas. Betul. Setuju Pak. Gimana Jonas? Setuju Pak. Betul. Pura-pura apa Jonas? Kaya. Jonas. Ya, harus hati-hati nih Pak. Nah, jangan sampai Lanjut terjebak. Jonas. Ya, jangan sampai Jadi, terjebak. dalam 5 tahun ini nanti akan di mensos banyak yang apa Thomas? Jonas? Pura-pura kaya. Pura-pura dari crazy rich, tunjukkan uang gini, tunjukkan gini. Jelas Jonas? Jelas. Tujuannya apa? Ujungnya adalah investasi bodong, Bodong. Ya. trading robot gitu Jonas. Ya, sudah banyak itu Pak yang kena itu ya Pak. Itu makanya bisnis yang nyata real dalam 5 tahun ini Jonas. Ya, harus bijak, harus hati-hati ya saudara dalam berbisnis ya, supaya keadaan sudah sulit jangan dipersulit dan jangan sampai juga Dan kita semua berkebun. Nah, ini sudah mau musim apa ini Pak? Jonas. Ini Pak Daud sudah mau musim apa ini Pak? Yang sudah mau musim buah apa ini Pak? Ini apokat maduren. Oh, duriannya masih Pak? Masih, tapi sisa-sisa ya. Oke lanjut Jonas. Ya Pak.